اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillah masyaallah. La yusrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Bismillah masyaallah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allamal insana ma lam ya'lam. Masyiral muslimin rahimakumullah. Seperti biasa kita awali dulu pertemuan kita dengan membaca selawat Nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tan'allu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Li salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ma'asyiral muslimin, malam ini kelanjutan dari pengajian kita malam minggu kemarin, yaitu beberapa keutamaan orang berpuasa. Jadi kelebihan fadilah orang yang melaksanakan ibadah puasa. Ada banyak keutamaan, kelebihan orang-orang yang berpuasa itu dalam banyak hadis, ya, kita buka hadis menjelaskan tentang hal-hal tersebut. Jadi kesempatan di malam hari ini kita akan membaca, mengutip beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kutip dari berbagai kitab hadis. Yang pertama, mendapat dua kegembiraan. Mendapat dua kegembiraan. Orang puasa itu setiap hari dia puasa ada dua kegembiraan. Gembira ketika berbuka dan gembira ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Jadi orang puasa itu dua kegembiraannya. Gembira ketika berbuka. Dan satu lagi gembira ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Nabi bersabda, lis-shaimi farhatani. Farhatun
inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu memperoleh dua kegembiraan. Farhatun inda iftari. Pertama, dia merasa gembira ketika berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbi. Dan gembira ketika berjumpa dengan Tuhan. Jemaah sekalian, gembira ketika berbuka. Nah, tentu kita semua gembira kalau berbuka. Ketika buka itu kita bergembira. Tapi gembira di sini bukan lantaran menu makanan buka itu macam-macam. Ya, yang lezat-lezat, yang biasa tidak pernah dimakan, ini puasa ada menunya. Tapi bukan di situ. Yang menyebabkan kita gembira itu adalah karena kita merasa telah dapat menyelesaikan kewajiban berpuasa hari itu. Itu yang bawa kita gembira. Jadi dapat satu hari kita berpuasa. Jadi bukan kena macam-macam hidangan yang dihadapi waktu buka itu. Bukan situ. Nah, jadi kita merasa gembira karena satu hari kita sudah dapat menyelesaikan kewajiban kita. Alhamdulillah. Nah, itu ya. Dan yang kedua, gembira kita nanti pada hari akhirat kita akan menerima balasan pahala puasa kita di dunia ini yang diganjar oleh Allah dengan pahala yang sangat besar serta mendapatkan keistimewaan yang diagungkan di sisinya. Nanti istimewa yang puasa itu istimewa nanti pada hari akhirat. Jadi gembira yang kedua itu nanti kita merasakan. Tapi yang pertama ini tiap hari itu buka ya, habis buka. Jadi alhamdulillah kita bersyukur puasa kita sudah jalan selesai satu hari. Dan jangan lupa kita berdoa pula, mohon ya Allah terimalah ibadah puasa kami, puasa aku hari ini. Itu jadi harapan kita, puasa kita sudah selesai. Harapan kita berharap penuh kepada Allah, kiranya yang kita lakukan satu hari itu betul-betul tercatat di sisi Allah sebagai amal ibadah kita. Itu ya. Bahkan pada hari Idul Fitri kita gembira lagi. Terakhir gembiranya karena kita sudah dapat menyelesaikan ibadah puasa kita satu bulan penuh. Alhamdulillah dari awal tidak ada halangan, sehat walafiat. Ya. Tidak ada bakal mengqadha lagi di bulan lain setelah Ramadan. Kan gembira gitu. Tapi kalau ada juga beban 10 hari seminggu, mungkin kena sakit. Gembira juga lah. Tapi nanti dilanjut lagi, dibayar utangnya. Itu satu ya. Jadi orang yang berpuasa itu dua kegembiraan yang bakal didapatnya. Satu di dunia ini, dan yang kedua nanti di akhirat. Yang kedua
bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah itu beraroma sangat harum. Di sisi Allah, bau mulut orang yang berpuasa itu sangat harum. Harum dari misik lagi. Jadi kita jangan merasa rendah bau mulut puasa. Orang puasa memang mulutnya bau lantaran tidak makan. Lantaran tidak makan dan tidak minum. Bau. Jangan risih. Jangan sedih. Ya, karena bau mulut yang konon menurut penilaian manusia itu tidak sedap, tapi nanti di sisi Allah itu sangat wangi, sangat harum, lebih dari misik kasturi, ya. Nah itu yang sedih, busuk mulut. Makanya kalau puasa tu makanan waktu sahur hindarilah yang memancing terlalu aromanya itu terlalu tidak sedap. Pete, jengkol, bawang putih mentah, itu hindarilah tu dulu. Tetap juga, ya, tetap itu. Jadi walaupun tidak sedap aroma orang yang puasa mulutnya, orang yang puasa itu karena dia sedang ibadat. Jadi tidak sedapnya itu lantaran ibadat. Kalau tidak ibadat tidak ada penilaian. Misalnya orang ahli rokok, ya, orang perokok itu bau mulutnya Masya Allah jugalah, tapi tidak ada nilai di sisi Tuhan itu. Nah, tapi bau mulut orang yang puasa, nah itu dihargoi Tuhan. Nanti pada hari akhirat ketahuan itu keistimewaannya. Ini siapa ini? Bau ini, wangi ini. Nah, bau mulut orang puasa, ya. Jadi jangan risih gitu. Pede lah. Maka kemarin tahun 2020 itu musim corona agak enak dikit, kemana-mana pakai masker, antaklah bercakap dengan orang, baunya tak nembus, tapi nembusnya ke dalam, masuk, ya. Jangan pula pakai masker lagi, dulu diwajibkan. Siapa nak pakai masker kan udah no. Kini tidak usah pakai masker lagi. Ngapa pakai masker? Ngilang bau mulut. Tidak usah hilang, tetap bau. Begitu juga orang yang mati syahid, ya, berperang. Itu mati syahid, kena tembak, kena tombak, kena panah, kena pedang, itu darah bercucuran itu. Nah, dia mati. Nah, dia mati itu nanti dikuburkan, tidak boleh dimandikan, kapannya tidak boleh diganti, itulah dibawa. Darah itu, kalau di dunia ini darah itu kurang sedap juga kita nengoknya, ya. Tapi darah orang mati syahid itu nanti di akhirat menjadi saksi dan wangi juga baunya itu. Ini dia orang perang dulu, zaman waktu hidup di dunia dulu. Jadi kalau urusan ibadat ada hal-hal yang menurut penilaian manusia tidak nyaman, tidak elok, ya. Nah, tapi di sisi Allah itu lebih mulia. Nah, ya. Maka dalam hadis ini disebutkan, hadis riwayat Muslim, la khulufi pamisaim atyabu indallah mirrihil misk. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu
di sisi Allah kelak lebih harum daripada aroma minyak misik, minyak kasturi, lebih harum. Nah, ya. Nah, itu yang kedua. Yang kedua, jadi kebanggaan itu nanti pada hari kiamat. Ketahuan kita, ini orang puasa dulu. Baunya bukan main. Yang ketiga, puasa itu sebagai perisai terhadap api neraka. Perisai. Junnah. Dalam hadis disebutkan, hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan Nasa'i, Rasulullah bersabda, "As-siyamu junnatun minan nar." Puasa itu sebagai perisai yang melindungi dari api neraka. Benteng, perisai, tirai, dinding, tembok, yang menghalangi, melindungi orang yang puasa itu dari api neraka. Kajunnati ahadikum minal qital, sebagaimana perisai salah seorang kamu untuk melindungi diri dalam perang. Orang perang pakai perisai. Polisi kalau menghadapi huru-hara, demo segala macam, ada perisai itu. Ya. Dari plastik tebal itu, Itu menjaga diri. Tapi syaratnya puasa itu menjadi perisai dari api neraka, ada syarat. Malam yukhrikha bikazibin au ghibah, selama tidak dirusak dengan perbuatan dusta atau membicarakan aib orang lain, ghibah, gosip. Itu syaratnya. Baru puasa kita itu menjadi perisai, ya, melindungi dari api neraka. Jadi puasanya bukan saja menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri. Ada lagi yang terpenting, jangan dirusak, ya, puasa kita dengan dusta, nyombong. Puasa terus nyombong juga, itu tidak jadi, itu sia-sia. Puasanya tidak batal, cuma keton tua dulu obet. Ya, puasanya tidak batal. Puasa nyombong, puasa dusta itu tidak batal, cuma puasanya tidak batal, pahalanya itu hilang, rusak. Namanya rusak. Someng, orang tua dulu ya, someng tak? Someng puasa kau, rusak itu. Kedua, membicarakan aib orang lain, riba, gosip. 4 apa tu? Ya, jadi tahan diri. Kalau kita puasa tu, kan puasa itu ada 3 tingkat. Puasa awam. Puasa awam itu cuma sekadar menahan tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri sepanjang hari itu, sepanjang hari puasa. Itulah, tapi nyombong jalan. Itu puasa orang awam tu. Ya, puasa orang awam. Perut lapar, terongkorokan haus, nipu jalan juga. Awak berdagang di pasar, sekilo timbang 8 mata. Kau nak lebaran jadi 2 mata tu perhitungnya juga. Awak puasa. Kenyok tu puasa awam.
Maka Nabi mengatakan banyak orang yang puasa cuma yang dapat dua macam. Apa yang dapat? Haus, dahaga dan lapar. Itulah yang dapatnya. Jadi level yang kedua, situ kita kejar. Apa? Puasa hawas. Mana puasa hawas? Itu tadi yang pertama, tidak menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri. Tambah lagi, lidah, tidak dusta, tidak gosip, tidak umpat. Tangan, tidak melakukan hal-hal yang tercela. Mata juga tidak melihat hal-hal yang dilarang dalam agama. Telinga juga, puasakan juga. Tidak mendengar hal-hal yang terlarang dalam agama. Jadi banyak puasanya. Nah, itulah namanya puasa hawas. Jadilah kita naik ke tingkat 2 ini. Hal yang pertama tu takut sesio gawe gitu. Ya. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsy. Banyak orang puasa kata Nabi yang dapat cuma 2, ju' wal 'atsy. Lapar, dahaga. Jadi bayangkan ya. Jadi puasa mulut tidak makan, tidak minum, tidak berucap yang terlarang. Tangan juga, kaki juga. Awak puasa, mana ada orang berjudi datang terus ke situ. Puasalah. Tapi di mana kena orang berjudi dicari, awak main dak, ikut dak berjudi itu. Cuma nongkrong be. Samalah. Sesio juga. Yang ketiga ini puasa khawas, al-khawas, khawasul khawas, di atas yang 2. Jadi tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri, menjaga anggota tubuh dari hal-hal yang terlarang, hati bersih, tidak kemana-mana kecuali hanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada mikir hati buka sore kaki apa, onone apa gaduh-gaduh. Tu dunia itu. Tak ada mikir tak tu. Tu yang ketiga. Mudah-mudahan kalau bisa, alhamdulillah kita kejar di situ. Jadi tak ada mikir sore ko enak apa lah sore ko ya. Penabu beduk enak sore ko. Apa penabu beduk tu? Umun otan. Apa pasangannya tu? Udang. Petai pula. Ya, masih ingat dengan dunia. Jadi apa adolah. Kadang belum lagi separuh hari itu puasa jalapan lah ngejo-ngejo. Buka ni apa lah ni. Jadi puasa tu macam orang sakit. Banyak kepengennya, banyak telegaknya selera itu, selera ini. Maka penabu beduk paling laris lah bulan puasa. Cabur tak ada puasa, tak laku penabu beduk tu. Tahu penabu beduk? Bagi jual penabu beduk langgap teman gelang ke. Usam bawa kalau kemang. Jadi umur otan kalau puasa enak nian. Ya. Mungkin selera orang puasa tu ganda penyapu yang telegak tapur dia direbus enak tapur. Jadi orang puasa tu nyelemah seleranya. Itu jangan diturut. Ya, jangan kepengen-kepengen ni lagi. Apa adalah ikut buka Nabi apa kurma, air putih kurma. Ikut dah enak sore kau makan pempek selam, cuko, cabai rawit. Minumnya apa? Sirup. Air panas, banyak air esnya. Asam, cuko, asam. Sudah buka, sakit perut. Tak lagi tarawih. Wantilah tarawih apa? Bocor. Ini masalah makan. Kalau ikuti tuntunan Rasulullah, buka dengan
yang manis-manis, lagi Abdul kurma. Sirupnya diminum, air putih biasa. Jadi terkejut, perut kosong sehari-harian dientam dengan cabai rawit, entam dengan cuko, entam dengan sirup asam lagi. Sirup ABC pula tu. Dah. Sakit perut. Besok demam, tak puasa lagi. Salah dewek lah tu. Jadi puasa tidak ngumbar nafsu untuk makan minum dah. Lah. Sahur kan itu. Kau jalan bangun tidur pagi jam 8 tu lah. Pula sore kau nak yo. Bonding dengan laki dengan bini. Kata laki, aku pengen ni kau. Kata bini, saya pengen kolak kata tu. Kata anak, anu ya. Ikut ya sehingga sore tu 15 macam. Mana? Nahan nafsu. Puasa tu intinya tadi tidak ngumbar nafsu. Ya, jadi kalau nak puasa itu jadi junnah, jadi perisai dari neraka. Nah, itu jangan dirusak. Jangan dicomot. Ya, dengan dusta. Di sini Nabi menyebut dusta, riba, gosip. Banyak lagi yang lain tu. Fitnah. Termasuklah main HP, buat berita hoax. Tangan, mulut dah. Sama be tu. Tangan mewakili mulut. Ketik, nyombong cerita situ. Berjualan pula online, nipu pula lagi. Ya. Yang diiklankan, yang dipamerkan, bukan main bagusnya. Tertariklah konsumen beli, sampai dibeli dikirim ke rumah COD lah, tak sesuai pula puasa. Jangan itu ya. Jual kurma, fotolah yang elok sekali. Ini kurma. Tertariklah orang melihat, beli pula. Murah, bagus pula. Dikirim sampai ke alamat rumah. Berulanan pula. Jujur. Itu puasa ya. Jadi puasa itu didikan berakhlakul karimah, didikan merasa dekat dengan Allah, diawasi Allah. Kita tidak makan, kita tidak minum, tidak hubungan suami isteri di siang hari. Siapa tidak yang kontrol kita? Di rumah dewean. Awak 2 bini lah, bawa pengantin baru pula tu. Bawa seminggu pengantin ni. Tinggal di rumah, mau tua dah ketik. Awak puasa. Itu. Maka jangan pengantin dekat puasa. Iman kurang kuat, lalu. Kalau nak susah puasa perut pengantin itu. Ikut tak bawa abut nak tak puasa. Malah pagi puasa sehari mesti ada pengantin pula. Ilaha illallah. Makan berhadapan. Sahur berhadapan. Kenyuk buka berhadapan, galo-galo lah berhadapan. Tawe dak lagi asyik lah di berhadapan. Itu. Lah ya. Jadi insya-Allah dengan kita melakukan puasa, Allah dinding api neraka dengan puasa kita. Junnah. Jadi orang perang, ibarat orang perang, kalau nak aman, ya pakai perisai. Ya. Nah. Yang keempat, yang ketiga tadi puasa sebagai perisai terhadap api neraka. Jadi puasanya tu puasa yang benar. Bukan puasa umum, puasanya naik lagi levelnya, kelasnya. Yang keempat, orang yang berpuasa akan masuk surga lewat pintu Rayyan. Banyak pintu dalam surga tu. Pintu masuknya banyak diciptakan Tuhan. Tapi khusus untuk orang yang puasa, khusus untuk as-shaimin, dia lewat ini Ar-Rayyan nama pintunya. Ya, pintu Ar-Rayyan.
sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban, sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, namanya adalah pintu Rayyan. Sekian banyak pintu itu ada merek-merek. Jadi ini ar-Rayyan. Al-masjid kita tak nama nak pintu belah situ apa nama sini. Tapi kalau Masjid Mekah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi tak ada nama. Bab Al-Malik Abdul Aziz nomor 1 misalnya. Ya pintunya banyak, berpuluh. Awak pintu 2 nak pemerek juga. 3 ya pintu dah. Tak payah merek lagi. Jadi nak masuk orang puasa tu masuk surganya nanti ada pintu Rayyan. Yadkhulu minhu as-sa'imuna yaumal qiyamah. Kelak pada hari kiamat orang-orang berpuasa akan masuk surga lewat pintu itu. Kalau tak puasa tak dapat masuk. Ramadan ngangkang-ngangkang merokok kulu kilia. Kadang ngembuskan asap pula ke muka orang yang puasa. Sudah lawak tak puasa, orang yang puasa diolai pula banyak ni kenanya. Dosa ninggalkan puasa, dah tu dosa nyakit hati orang puasa pula. Double dosanya. Itu makan pula, encak-encak pula. Ya? Makan encak-encak. Awak dah puasa makan encak-encak orang pula. Double dosanya. Puasa itu kerjakan betul-betul. Merasa diawasi Tuhan baru dapat masuk pintu Rayyan, bukan puasa tipu-tipuan. Ada yang nipu-nipu puasa. Ada yang nipu-nipu puasa. Ada orang nipu-nipu puasa. Waktu makan sahur dengan anak bininya, makanlah lauk kangkung. Pergi ke pasar, tak kuat iman. Pergi ke pasar, lah sore dah zuhur tu tukang sate kipas-kipas, ngipas-ngipas ayam yang bercucuk. Keciuman dia, habis lapar perut. Akhirnya beli sate makan situ jam 3 makan sate sekenyang perut. Sembunyi makannya. Itu pasal nipu-tipuan itu. Dah balik ke rumah. Gaya orang puasa, lesu, etoy, lunglai. Berjalan tu banyaklah mundur dari maro. Puasanya lah. Sampai ke rumah baring. Apa Tuhan nak tunjukkan gawe dia dah ada betul? Perut mulas, masuk angin lalu muntah. Muntah, keluarlah sate yang keluar tadi. Nah, kata bininya, kata anaknya, ayah kau dah ada puasa. Puasa lah mak, kata anak. Iko dah ada puasa. Muntah tu, tengok kau yang dimuntah tu sate. Untung cucuk tak ada dimuntahnya pada situ. Padahal sahur tadi lauk kangkung, mestinya kangkung yang keluar. Itu tak sate, baru makan sate kau. Nah, ketahuan rasio. Itu puasa tipu-tipuan tak dapat itu. Tak bisa jadi jurnal. Tak bisa masuk pintu Rayyan. Ya. Malah masuk neraka jadinya, nipu. Jadi puasa kena bini, puasa kena anak, malu dengan bini, tak malu dengan Tuhan. Bini bisa ditipu, anak bisa ditipu, tapi Tuhan tak bisa ditipu. Itu jadi nak mantap iman tu, ya. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, tidak masuk lewat pintu itu seorang pun kecuali mereka, kecuali orang yang puasa. Mudah-mudahan kita masuk lewat pintu itu, ya. Fa idza dakhalu,
setelah orang-orang puasa semua masuk surga lewat pintu itu, ughliku, pintunya dikunci, digembok, tutup. Falam yadkhul minhu ahadun, tak ada lagi yang bakal masuk melewat pintu itu lagi. Kalau ada kunci itu, dah dapat masuk lagi. Habis orang puasa sudah. Itu ya. Istimewanya lagi lewat pintu Rayyan itu, wa man dakhala minhu syariba wa man syariba lam yazma abadan. Ini istimewanya pintu Rayyan untuk orang yang puasa. Barang siapa masuk surga lewat pintu Rayyan, syariba, nanti dia akan dapat minuman di situ. Disediakan minuman lewat pintu Rayyan. Istimewa untuk orang puasa. Minuman itu hebatnya lagi, wa man syariba lam yazma abadan. Siapa yang meminumnya air yang disediakan di bab Rayyan itu, tak akan merasa haus selama-lamanya. Jadi tak pernah haus lagi. Sekali minum lah kenyang, hilang haus. Istimewa. Siapa dapat? Orang puasa. Apa itu? Ganjaran di dunia dia puasa, haus, hari panas rasa meletik ongkongan ya, tapi dia ikhlas, sabar, jangan moto. Kau puasa pakai moto pula. Hari panas, panas hari kau, kering ongkong haus rasa, itu moto. Jangan moto. Sabar ibadah tu. Kok panas, hujan pula tiap hari hujan. Enak puasa kali panas sebab hujan. Pedih be perut. Terimalah hujan panas lah. Biarlah itu urusan Tuhan. Sabar. Jadi sabar itu bukan saja tabah menghadapi musibah, cobaan, penyakit. Ibadat juga ada sabarnya. Itu tadi di antaranya. Puasa banyak tak sabar. Awak puasa, cucu berlari keluar masuk ngamuk. Tahu orang puasa, kata dia bela yang puasa di dunia ini. Marah pula. Cucu berlari. Berlari. Tahu Datuk kalau dia puasa, kau Datuk yang puasa, kata cucu. Nyai puasa juga, tak ada marah-marah. Itu. Jadi puasa nak marah-marah, ya. Apa kata Nabi? Puasa itu separuh sabar, ya. Nisfu sabar. Jadi jangan marah-marah puasa. Lagi bangun tidur. Kau main lupa. Macam cukup tergantung muka tu. Macam nak nokam orang. Tak senyum-senyum. Puasanya lah. Apa? Tak dapat ngisap okok siang kau. Bukan lapar, bukan haus. Mulut kau masam nak okok. Itu bawa emosinya. Kalau lapar, jadi orang ahli hisab tu. Tahu ahli hisab? Ahli hisab, tu orang okok tu. Ahli hisab tu. Bukan ahli palak, ahli. Apa kata dia? Biarlah tak ada makan, tak ada minum, yang penting merokok. Itu tahan, tak ada makan, tak ada minum. Tapi kalau tak merokok, tak ada tahan. Makanya yang ahli hisab tu kapan puasa buka batal dikit, minum air apa ada, kejarlah rokok tu. Biar tak makan. Lapar perut tahan lah, tapi kalau kau masam payah nahannya. Itu ahli hisab, ya. Piyop tidak tahulah. Saya tak ada ahli hisab dah. Itu ya. Mudah-mudahan kita nanti dapat masuk pintu Ar-Rayyan. Yang kelima, orang yang berpuasa disempurnakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Minggu kemarin sudah kita jelaskan
Kita bacakan hadisnya ya. Ada amal itu, ibadah itu ganjarannya sepadan dengan yang dilakukan. Ada amal itu yang dibalas Tuhan kelipatannya 10. Ada lagi amalan itu yang pahalanya dilipatkan Tuhan 700. Yang terakhir, pahala amalan yang tidak tahu hitungannya berapa, ya, kelipatannya tidak tahu, hanya yang tahu Allah lah, dialah yang berkehendak. Nah, inilah orang yang berpuasa disempurnakan pahalanya oleh Allah tanpa batas. Berapa banyaknya tidak tahu. Nah, ya, itulah Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi as-sabirun, ya, orang yang puasa. Ya, motuk tadi panas, terima. Dingin, terima. Jangan motuk-motuk. Apa saya kok tak macam kemarin puasa. Biar dikit lapar. Ya, itu motok. Semalam enaknya tak ada masa lapar. Apa tidak ada masa lapar kemarin puasanya dari pagi tidur sampai maghrib. Macam musang. Mayang idak apa idak juga. Dirasakan. Ya. Beginilah rasanya. Pedih, haus, lapar, haus. Orang miskin makan seminggu 2 kali. Aku makan tiap hari. Jadi ada rasa kita dengan toleransi, ya, simpati kepada orang-orang yang tidak mampu. Itu hikmah puasa tadi. Tapi kalau tak dirasakan, tidur manjang dari pagi sampai sore. Udah makan sahur tu tidur, bangunnya buka. Apa puasa musang nama itu. Puasa dikerjakan sama yang tidak. Mana terasa lapar. Ada pula dibangun sahur, kasih tahu bininya, aku jangan bangun sahur, aku dah makan sahur dah. Nah, ngapa puasa musang besok pagi? Dah tahu sahur itu sunnah, jangan anda sahur. Tak mesti sahur itu sepiring nasi, 3 butir kurma sudah sahur, barokah. Itu minum secangkir atau seteguk, barokah. Ikut dah pesan, aku dah jangan bangun, aku dah sahur dah, puasa bela. Puasa bela. Sunnahnya tidak dikerjakan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi di sini orang-orang yang puasa. Menurut ulama, maksud kalimat orang-orang yang sabar di sini adalah orang-orang yang berpuasa. Tapi puasa yang sabar, bukan puasa yang ngeluh. Kebanyakan aku puasa yang ngeluh. Sebab sabar merupakan satu dari sekian nama puasa. Ketika itulah orang yang berpuasa akan diberi rahmat dari gudang-gudang keutamaan, kebaikan dan kemuliaan yang tidak bisa dihitung. Berapa jumlahnya? 700 dak? 700 dak? Terserah berapa maunya Allah. Nah, ya. Dalam hadis Qudsi, Allah berfirman, illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Setiap amal baik manusia dilipat gandakan pembalasannya, mulai dari 10
sampai ke sab'imiyati di'pin sampai 700. Kata Tuhan dalam hadis qudsi, illa saum, melainkan puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi, sebab puasa itu untukku dan aku sendirilah yang akan memberikan balasannya. Sembahyang Tuhan juga yang beri pahala, zakat Tuhan juga yang beri pahala. Tapi ketika puasa ini Allah langsung sebut wa ana ajzi bi. Bukan berarti sembahyang itu yang beri pahalanya bukan Allah, tidak. Cuma khusus untuk puasa, saum, wa ana ajzi bi. Jadi istimewanya puasa tu. Ya, langsung Tuhan mengatakan, aku yang balas. Maksudnya aku balas, orang yang puasa itu terserah berapa aku nak. Itu ya. Kenapa? Ada yang menyebabkan Allah menghargai seperti itu bagi orang yang berpuasa. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, dia tinggalkan kesenangan syahwatnya dan makanannya ditinggalkan, tidak makan, tidak minum, syahwat, nafsu syahwat ditahannya sepanjang hari puasa, hubungan suami istri, walaupun tadi saya sebut pengantin baru seminggu pengantin, tapi ditahan juga min ajli, karena aku, karena mengharapkan ridhoku, karena mengharapkan pahala aku. Nah, inilah penghargaannya kepada orang yang berpuasa tadi. Nah, gitu ya. Jadi istimewa itu puasa. Bukan saja puasanya puasa fardu, puasa wajib Ramadan, termasuk juga puasa-puasa yang lain, yang sunnah-sunnah itu. Puasa itu kan menahan diri, al-imsak. Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa itu. Jadi puasa itu secara bahasa imsak, menahan. 3 ini nafsu kita, syahwat, makan, minum, ini yang dominannya nih, ya. Nafsu yang 3 macam ini, wah ini, maka ini yang dikekang selama puasa. Syahwat, orang banyak rusak karena syahwat ini. Bini ada selingkuh, istri suami ada selingkuh, tak puas-puas, itu syahwat rusak, banyak tuh sekarang ini, ya. Peduli pejabat, peduli anggota dewan, peduli ustaz pula, syahwat itu. Nafsu makan, macam tu juga. Nafsu minum, 3 ini ditahan selama puasa. Mulai kapan? Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Di situ mulainya kita menahan. Mulai terbit fajar sampai ke tenggelam matahari. Malamnya bolehlah kita tinggalkan, tahan diri tidak makan, menahan diri tidak minum, menahan diri tidak melakukan hubungan suami istri yang sah. Nah, karena semata-mata mengharap ridhonya Allah, itu yang kita harap. Bukan karena malu dengan istri seperti tadi saya ceritai, ya, itu puasa karena malu. Dengan bini nipu-nipu. Yang keenam, puasa menghapus dosa. Puasa itu menghapus dosa. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa berpuasa Ramadan karena imanan wahtisaban, puasanya
didorong oleh keimanan yang ada dalam hatinya, dalam dirinya, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah, ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampuni dosanya yang terdahulu. Itu puasa, melebur dosa kita, ya. Tapi syaratnya keimanan. Mana dia keimanan? Kita mengerjakan puasa itu memang didorong oleh keyakinan kita ini adalah perintah dari Allah. Bukan puasanya karena malu, bukan puasanya karena takut, bukan puasanya karena untuk diet. Gemuk badan biar puasa bela biar langsing. Puasa karena langsing, bukan puasa karena Allah. Ini tidak terlepas dari langsing segala macam. Ini perintah Allah yang aku laksanakan dengan kesadaran yang penuh. Sami'na wa ata'na. Sudah itu ihtisab. Ihtisab itu membuat perhitungan dengan teliti. Jadi kita melaksanakan puasa itu harus ihtisab, mengharapkan pahala. Pahala itu kalau baru dapat kalau kita melakukan ihtisab, ya. Ada perhitungan. Jangan sekedar lapar, jangan sekedar haus. Macam mana perhitungannya, ihtisabnya dalam ibadat? Lakukan ibadat itu dengan sebenar-benarnya, sesuai tuntunan, syarat, rukun, dan sebagainya. Tambah lagi yang sunnah-sunnahnya. Terakhir, dilakukan dengan ibtigha'an liwajhillah. Maka itu kalau kita berniat tu lillahi ta'ala. Itu dia. Barulah man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang puasa Ramadan iman, karena iman dan ihtisab, niscaya Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang ketujuh, puasa dan Al-Quran itu memberi syafaat. Puasa Ramadan yang kita lakukan, Al-Quran yang kita baca, itu memberi syafaat. Siang hari tidak makan, tidak minum, menahan diri, ya, melampiaskan nafsu, syahwat, lapar, haus yang dirasakan. Malam berjaga pula, kurang tidur, ngapo? Baca Quran. Itu ya. Jadi siangnya berlapar, haus, malam jago. Ngapo jago? Baca Al-Quran. Nanti pada hari akhirat, Al-Quran, puasa dan Al-Quran, dalam hadis disebutkan, as-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat, pertolongan kepada seseorang pada hari kiamat nanti. Siapa yang dapat? Yang ngojokannya tuh, yang puasa, yang malamnya sengkang mata baca Quran, perbanyak baca Quran. Yaqulu as-siyam, puasa berkata nanti di hadapan Tuhan, ay Rabb mana'tuhu at-ta'ama wasyahwat bin nahar. Ya Allah, ya Tuhan, aku telah mencegah, aku telah menghalangi orang ini, orang yang berpuasa ini, dari makan dan memenuhi syahwatnya siang hari. Fasabbi'ni, izinkan aku untuk memberi syafaat kepadanya. Itu kata siapa? Permohonan siapa? Permohonan puasa. Ya.
Wa yaqulul Qur'an, lalu Al-Quran pula berkata, Rabbi mana'tuhu an-naum bil-lail. Ya Allah, aku telah mencegahnya, orang yang puasa itu malam hari dia tidak tidur. Ngapa? Membaca aku. Fasabbi'ni, berilah aku izin untuk mensepaatinya ya Allah, ya Tuhan. Maka diizinkan Tuhan. Fayusabba'ani, maka keduanya diberikan izin untuk mensyafaati orang-orang tersebut. Jadi malam kita begadang baca Quran, ya, banyak-banyak baca Quran. Siang puasa, nanti kedua-duanya membela kita menghadap Tuhan. Menurut arti hakiki dari hadis ini, bahwa puasa Ramadan dan Al-Quran diberi kemampuan nanti pada hari kiamat untuk berbicara, bercakap, menyampaikan keinginannya, membalas kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim yang telah dengan tekun dan ikhlas mengerjakan puasa dan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Itu makna hakikinya dari hadis yang kita baca ini. Jadi puasa bisa ngomong, Al-Quran bisa bercakap, minta izin dengan Tuhan. Kami diberi izin supaya dapat memberi syafaat. Ada pula yang memaknai makna kiasan, makna majazi, bahwa yang berbicara itu bukanlah Al-Quran dan puasa Ramadan, tapi yang berbicara itu adalah malaikat mewakili atau atas nama puasa dan Al-Quran. Wallahu alam di situ, ya. Nah, yang penting kita yakini tidak sia-sia kita di siang hari puasa, ikhlas. Tidak sia-sia juga kita di malam hari banyak baca Al-Quran. InsyaAllah kedua-duanya itu nanti akan memberikan syafaat, pertolongan kepada kita, ya. Mudah-mudahan, amin. Jemaah sekalian, yang terakhir, yang ke-8, doa orang yang sedang berpuasa itu cepat ijabahnya, ya. Doa orang yang berpuasa, baik dia puasa wajib Ramadan ataupun puasa sunnah, kalau dia berdoa itu ijabahnya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Al-Uqaili dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, salasu da'watin mustajabat. Ada 3 doa yang dikabulkan, ada 3 doa yang ijabah, cepat kabulnya. Da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Maka nanti bulan Ramadan kita puasa, banyak-banyak baca doa. Di siang hari ketika kita berlapar, berhaus, lapar, haus, banyak baca doa, minta dengan Tuhan. Sebab itu ijabahnya cepat, kabulnya cepat. Kita dalam keadaan beribadah itu. Jangan disia-siakan. Apalagi tidur, kata saya tadi, tidur panjang. Udah main zuhur, tidur lagi. Asar masuk azan, bangun solat asar, tidur lagi. Nah, kapan berdoanya? Ya. Ngapa? Kata guru, tidur orang puasa tu ibadat. Maka banyaklah tidur, jadi kalong, jadi musang. Tidur di situ jadi ibadat. Kalau kita tidur, niatkan nanti untuk malamnya berjaga ibadat. Kedua, kita tidur jangan banyak bercakap, jangan banyak cakap ngayau, nyombong. Itu. Kau tidur handal, tidur melekoi puasa. Kata dia tu, puasa dah bisa dilekoi. Ada tak tu? Ada, ya. Apa banyak tidur apa? Biarlah melekoi puasa. Ada main dom pula. Sehari suntuk main dom. Ngapa?
daripada cakap dengan ayau, main dom melam, leko puasa bahari-hari suntuk. Cakap dengan ayau tak main dom, cuma gawe dengan ayau. Siapa yang dapat, yang kalah tu dikalungi batu bata. Itu nyakin kawan, malu kawan, awak puasa. Bontilah main dom itu. Quran tu dipegang. Puasa tak bisa dileko-lekoi. Kenyo anak kecilnya dileko-lekoi. Dirasoi pahit maungnya, susahnya puasa itu. Sabar, itu intinya ya. Sabar. Ikut tak tidur hendak kau, biarlah melekoi tidur main dom melekoi puasa. Asyik meleko-leko. Semayang leko jadi ada. Puasa semayang tidak leko jadinya. Mana tu? Balik ke Tuhan lagi tu. Puasa iyo semayang tidak. Itu berdagang puluh kasap, harap untung, modal lewat. Jangan dagang puluh kasap. Yang kedua siapa? Da'watul musafir, doa orang yang sedang musafir. Kita musafir tu doanya makbul, doanya ijabah. Berangkat musafir Jakarta, urusan penting. Kalau nagang narkoba, bawa narkoba, musafir ada ijabah doanya. Mereka kena kutuk lah tu. Ya. Nah, ikut dah silaturahim, belajar, cari rezeki, pergi ke Mekah, umroh. Dalam perjalanan tu berdoalah banyak-banyak. Wa da'watul mazlum, yang ketiga doa orang yang teraniaya. Jadi orang yang terzalimi itu jangan dizolim orang, doanya makbul. Kadang-kadang tak berdoa, tak dia doa buruk, hatinya jengkel, dongkol, marah, kabul lah tu. Ya, walaupun dia tidak mendoakan kita, mampuslah kau. Ya, jungkir baliklah kau. Kau naik mobil, kita baliklah mobil kau. Itu doa buruk dan elok juga. Tapi hati tu agak kesal, tak enak diperlakukan orang. Ya tak nyaman rasanya. Tuhan tahulah isi hati kita. Nah, lalu tu. Jadi jangan biasakan menzalimi orang, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Ittaqi. Terakhir pesan Nabi, ittaqi da'watal mazlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah, hati-hatilah, waspadalah terhadap doa orang yang teraniaya, karena sesungguhnya antara doa dengan Allah tidak ada yang menghalanginya. Jadi antara doa orang yang mazlum dengan Allah itu plong dia. Maka hati-hati, jangan nginai orang, ya. Mudah-mudahan kita ni terpeliharalah dari kerja menganiaya orang itu, ya. Nah, hadirin jemaah sekalian, itulah 8 macam. Bukan 8 itulah jumlahnya, hanya 8 itulah keutamaan, keistimewaan puasa. Banyak sebetulnya kalau kita buka hadis, tapi yang dapat saya sampaikan malam hari ini sesuai dengan waktu yang tersedia cuma dapat 8 saya sampaikan. Moga-moga kita dapat melaksanakan puasa nanti dengan sebaik-baiknya. Yang 8 macam ini insya Allah dapat kita raih, ya. Inilah pengajian kita di pertemuan kita malam hari ini. Insya Allah mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, sehat badan lagi. Ketemu nanti setelah puasa Ramadan. Kita akan kembali lagi di tempat yang sama, ya, dalam waktu yang sama, untuk melanjutkan pengajian-pengajian kita berikutnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita menutup pengajian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi hidup kita, memberkahi kita di bulan Sya'ban ini, dan mudah-mudahan Allah sampaikan kita sampai ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat, segar bugar, semangat untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebagai kewajiban yang dibebankan agama kepada kita dengan seikhlas-ikhlasnya.
Mudah-mudahan yang 8 item yang saya bacakan tadi, saya sampaikan tadi, kita dapat meraihnya insya-Allah. Setelah itu kita mohon lagi kepada Allah dalam kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa mak bapak kita, datuk-datuk nenek-nenek kita, mertua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, muslimin dan muslimat dimanapun berada. Ya Allah, terimalah segala amal ibadah kami yang telah kami laksanakan sepanjang waktu ini, walaupun ada kekurangan-kekurangannya, mohonlah ya Allah, diterimalah amal yang kami lakukan selama ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.